Selanjutnya saya mohon Prof. Imam Suprayogo untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Gus Wakid yang saya hormati, para senior, Prof. Jimli Asidiki yang luar biasa menyampaikan pandangan-pandangannya yang sangat jelas dan komprehensif. Perlu saya sampaikan pada Pak Prof. Jimli bahwa saya itu biasanya ditugasi oleh Gus Wakid untuk mensyarah gitu. Jadi bukan apa gitu, karena tradisi saja saya kira begitu. Saya ingin mensyarah ya, menutup mungkin ada celah, rasanya juga sudah susah. Saya ingin menyampaikan begini, tadi Gus Wakid mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak meninggalkan sistem. Nah, saya lalu timbul pertanyaan, kalau tidak sistem lalu apa? Saya renung-renungkan memang bukan sistem, tetapi sifat. Adalah sifat yang seharusnya itu ditiru oleh pemimpin dan juga umatnya setelah itu. Nah, sifat-sifat yang ditinggalkan inilah yang seringkali terlupakan. Kalau sistem, tapi orang-orangnya tidak bersifat kerasulan, maka lalu juga sistemnya tidak punya makna apa-apa. Tapi coba misalnya yang diteruskan itu adalah sifatnya. Tadi juga dikatakan oleh Prof. Asidiki, pemimpin harus amanah. Amanah itu kan sifat kerasulan itu. Jadi kalau itu siapa saja yang meneruskan, yang mewarisi Rasulullah itu dengan sifat-sifatnya, ialah sidik, ialah amanah, ialah tabligh dan fatona, maka kapanpun dan dimanapun sebetulnya akan bisa melahirkan itu, melahirkan kedamaian, kesejahteraan. Sayangnya untuk bisa mewarisi sifat-sifat Rasulullah ini yang amat berat kan gitu. Tapi lalu kemudian kita juga dikasih petunjuk gimana agar kita yang sudah punya potensi sifat itu bersifat. Kita sudah punya potensi sebetulnya sifat-sifat sidik, amanah, tabligh dan fatona itu, tetapi kurang bisa menggunakan sifat-sifat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka lalu kemudian kita disuruh selalu sambung Rasul itu kan agar bersifat seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua, mungkin memang perlu direnungkan lebih dalam. Sebetulnya agama, kalau kita itu bicara agama, lalu kita ingin memperjuangkan agama, lalu kita ingin melaksanakan agama. Sebetulnya wilayah agama itu seperti apa? Yang bagian mana sebenarnya itu? Ya memang orang akan mengatakan bahwa agamanya itu universal, tetapi dengan istilah agama itu sendiri kan ada kekhususan sebetulnya yang lebih dikonsentrasikan, yang lebih seharusnya mendapatkan perhatian. Yang kita harus konsentrasi ke situ itu sebetulnya seperti apa? Nah, tadi Gus Wakid juga mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini saya kira menarik sekali, apalagi dikaitkan dengan yas'alunaka anir ruh. Manakala engkau ditanyakan tentang ruh. Nah, kalau sudah menyangkut roh ini ternyata kulir ruh min amri robbi. Bahwa roh itulah urusan Tuhan gitu kan. Tetapi urusan-urusan yang terkait dengan kehidupan, kalau dicontohkan dalam hadis Nabi itu menanam kurma. Nabi lalu ditanya kenapa kurma yang ditunjukin oleh Nabi buahnya tidak sebaik yang diharapkan, maka lalu mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang duniamu gitu. Nah,
Saya lalu setelah mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Asyidiki tadi, itu lalu menjadi jelas sekali sebetulnya bahwa yang namanya agama itu memang rohani sebetulnya. Nah, walaupun rohani itu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang bersifat jasmania. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam bahwa yang terkait dengan ilmu pengetahuan, yang terkait dengan ekonomi, bahkan mungkin juga terkait dengan politik, maka saya kok senang sekali mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gus Fakih tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Apalagi lalu kemudian setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Prof. Asyidiki tadi, itu lalu kemudian menjadi jelas sekali bahwa dunia ini berkembang. Lalu juga selain berkembang berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah lain, benua satu, benua lain, negara satu, negara lain. Kalau itu kita golongkan antum a'lamu bi umuri dunyakum, maka sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini saya kira ini sudah cukup sangat bagus sekali. Sudah sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia, lalu kemudian di masyarakat kita, maksud saya itu. Saya membedakan antara ruhani dan hal-hal yang bersifat fisik, yang bersifat jasmani. Yang bersifat jasmani itu agama tidak terlalu sebetulnya untuk ikut campur yang dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, tetapi adalah nilai-nilai. Karena itu kalau lalu tidak meninggalkan sistem, memang sistemnya lalu apa saja, tetapi yang sifat itu yang tidak boleh ditinggalkan, sifat-sifat Rasulullah itu yang tidak boleh ditinggalkan, yang itu cukup berat. Nah, saya juga setuju sekali yang terakhir ini Gus Fakih. Kalau misalnya kita ini harus khilafah, yang harus kita pertahankan, yang begitu seperti tidak ada. Wong kita ini untuk menyatukan hari raya saja itu. Antara hisab sama ru'yat saja itu susahnya kayak begini. Maka yang digambarkan oleh Gus Fakih juga Prof. Asyidiki tadi. Kita ini menyatukan hari raya, kapan kita itu mulai puasa, kita mulai hari raya. Itu sudah alat, ada teknologi modern seperti kayak gini aja masih belum bisa bersatu. Apalagi menyangkut tentang kepemimpinan secara menyeluruh. Walaupun itu bagus barangkali. Kita ini tadi kan sudah katakan, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, kalau itu kita pakai klaim bahwa kita harus pemimpin, padahal sebetulnya yang dimaksud pemimpin itu pemimpin tentang dirinya sendiri, diri sendiri itulah yang lebih berat. Dan kalau Islam itu kita pahami, yang dibangun itu adalah ruhani, dan ruhani itu individu itu kalau ditumbuh kembangkan lewat keluarga bagus, lalu kemudian di lingkungan keluarga itu, di luar keluarga menjadi desa masyarakat, kok rasa-rasanya agama yang namanya Islam itu kok yang dituju kok yang lebih bersifat individu, memperbaiki individu yang nanti lalu akan dipertanggungjawabkan. Saya kira itu Gus Fakih, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak mengganggu pandangan-pandangan Gus Fakih juga. Luar biasa. Prof. Asyidiki, sifat yang diturunkan Gus Fakih, sifat amanah, tabligh dan fatonah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.